Saat ini motor, mau itu motor bebek ataupun motor matic, kayaknya udah nggak ada yang mempunyai cc 100 atau bahkan di bawah 100 cc. Saat ini hampir semua motor, mau motor matic atau bebek, sudah memiliki cc yang lumayan besar. Bahkan terkadang untuk motor matic memiliki cc yang lebih besar daripada motor sport fairing. Ya, lucunya motor matic memiliki cc lebih besar daripada motor sport fairing entry level. Padahal kalau zaman dulunya, ketika Mio pertama kali keluar, motor matic hanya diproduksi di cc 110 aja. Ya walaupun di beberapa varian ada yang 125 dan 125 cc sepertinya sudah menjadi patokan maksimal yang akan dimiliki motor matic. Namun ternyata semakin majunya pasar dan persaingan semakin ketat, akhirnya motor matic memiliki cc yang tidak menentu. Ada yang masih menggunakan 110 cc seperti Honda Beat untuk mengejar irit, kemudian ada juga yang 125 cc, 150 cc, 160 cc, bahkan sampai 250 cc. Pertanyaannya, kenapa motor matic semakin tahun semakin besar cc mesinnya? Sebelum ke pembahasan utama, penting untuk dibahas sebenarnya apa pengaruhnya cc motor terhadap performa. cc adalah singkatan dari kubical centimeter atau sentimeter kubik, yang merupakan ukuran volume ruang silinder di mesin kendaraan dan diukur berdasarkan gerakan piston ketika mencapai TMA atau titik mati atas hingga TMB atau titik mati bawah. Apa pengaruh cc terhadap tenaga yang dihasilkan? Sebenarnya ukuran cc motor akan mempengaruhi kapasitas ruang bakar yang tersedia pada kendaraan. Jadi semakin besar kapasitas ruang bakarnya, maka udara yang masuk menjadi lebih banyak. Dan hal ini tentu aja juga berpengaruh pada konsumsi bahan bakar yang menjadi lebih tinggi. Kenapa bisa? Ya karena ini semua sesuai dengan perbandingan stoichiometrik di ruang bakar antara udara dan bahan bakar, yaitu 14,7 banding 1, 14,7 adalah udara sedangkan 1 adalah bahan bakar. Kemudian dengan adanya ECU akan menjaga komposisi ini berdasarkan inputan dari berbagai sensor yang ada di mesin. Jadi semakin besar udara yang berada di ruang bakar, maka bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor juga akan semakin banyak. Dan inilah yang menyebabkan motor dengan cc besar lebih boros bahan bakar dibandingkan motor dengan cc kecil. Namun walaupun boros, motor dengan cc besar akan menghasilkan tenaga dan torsi yang lebih besar. Namun dengan teknologi saat ini, cc tidak menjadi patokan boros atau tidaknya suatu kendaraan. Misalnya teknologi yang digunakan oleh Yamaha yang bernama VVA. Yamaha sudah menstop produksi mesin dengan kapasitas 110 cc dan menggantikannya dengan mesin 125 cc di matic-nya. Dan uniknya Yamaha mengklaim mesin 125 cc-nya bisa menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih irit daripada motor 110 cc-nya. Kenapa bisa? Sebenarnya ya bisa aja. Jika VVA bisa menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna di ruang bakar dan bobot motornya bisa dikatakan hampir sama dengan motor 110 cc-nya, maka mesin akan bekerja lebih ringan jika dibandingkan dengan mesin yang memiliki kapasitas 110 cc. Jadi semakin tarikan mesin menjadi enteng, maka akan semakin sedikit konsumsi bahan bakarnya. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan mesin dengan teknologi lama, maka mesin cc besar akan lebih ekonomis daripada mesin cc kecil jadul. Namun jika kita mengejar ekonomis dan tenaga yang lebih besar daripada mesin 110, kenapa cc 125 tidak dijadikan pattern aja? Malah terus-menerus berkembang cc motornya, bahkan sampai 150 atau bahkan 160, 180 atau 250. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya tentu aja ini semua bukan lagi ke fungsi, melainkan ke gengsi. Fungsi motor matic secara harfiah seharusnya menjadi motor multifungsi, jadi nggak perlu banget cc-cc besar. Namun dengan semakin ketatnya pasar, maka produsen harus terus-menerus melakukan inovasi. Mungkin kalau dari segi desain untuk saat ini ya udah gitu-gitu aja. Dan kalau desain udah mentok, main teknologi misalnya VVA ataupun Blue Core dan lainnya. Dan teknologi biasanya akan begitu-gitu aja juga selama 1 dekade ke depan. Dengan demikian, satu hal yang bisa menarik perhatian ke konsumen tanpa harus melakukan riset panjang dan membuang uang lebih banyak, yaitu bermain cc aja. Dengan menaikkan cc, harga motor juga ikut naik. Yamaha memiliki line up motor matic 150 cc-nya dan Honda juga memiliki line up motor matic-nya yang sampai 180 cc, yaitu di Honda Vario yang akan keluar. Dengan bermain cc, produsen seakan-akan bisa memanipulatif konsumen kalau motor mereka itu terbaik dari yang terbaik. Apalagi kita nih yang punya pikiran Indonesia dan tinggal di Indonesia. Angka adalah segalanya. Jadi semakin besar angka cc-nya, maka akan semakin minta disenggol.
Dengan melihat kondisi tersebut, ya udah produsen jadi ngikutin pasar aja. Bos, kalau motor ginian boleh gabung kagak? Selain itu, cc besar juga digunakan untuk menunjang bobot motor yang semakin hari semakin besar. Kita ambil contoh di Honda Vario 160. Honda Vario 160 memiliki berat kering di 115 kg, sedangkan varian Honda Vario 125 memiliki berat kering di 112 kg. Berbeda 3 kg, yang berarti ini cukup banyak. Dengan adanya perbedaan berat ini, kalau masih menggunakan mesin yang sama yaitu 125 cc, motor akan terasa lebih berat dan boros. Maka jawabannya yaitu menaikkan cc. Namun dari semua ini, apakah ada hal buruknya? Mungkin satu-satunya kerugian dari motor matic cc besar yang dirasakan oleh sebagian pengguna motor, khususnya sport fairing 150 cc adalah motor matic cc besar bisa membuat motor sport fairing 150 cc terlihat culun. Kebayang nggak, motor fairing kok kalah besar cc-nya sama motor matic? Motor fairing kok memiliki suara yang sama kayak motor matic kalau pakai knalpot racing? Motor fairing kok, motor fairing kok, motor fairing kok? Ya banyaklah pertanyaan ejekan tersebut. Intinya orang yang menggunakan motor matic cc besar bisa mengejek motor sport fairing. Jadi satu-satunya kerugian yang ditimbulkan hanya bisa dirasakan oleh pengguna motor fairing 150 cc. Sisanya ya nggak ada kerugian sama sekali sih. Kalau dari segi bahan bakar ya memang lebih boros daripada motor matic 110 cc. Namun ya nggak boros-boros banget. Masih bisa tembus beberapa belas atau bahkan puluh kilometer dalam 1 liter. Ya walaupun nggak akan sehemat Honda Beat sih, tapi tetap aja untuk saat ini kayaknya irit bahan bakar bukan yang utama, karena keren dan cc besar adalah hal utama. Dan ini adalah kemauan kita dan produsen, ya pasti ngikutin aja. Jadi kita jangan heran, mungkin suatu saat nanti Vario mungkin aja bisa memiliki cc 200 dari bawaan pabrik, atau Aerox nih juga bisa ngeluarin varian 200 cc. Ya kita lihat aja nanti. Ya ini mungkin bisa terjadi jika kemauan pasar tetap seperti ini. Ya kemungkinan akan tetap seperti ini sih, yaitu ingin motor matic dengan cc besar. Bagaimana nih menurut kalian? Penting nggak sih matic cc besar? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bertanding di babak selanjutnya 447 Willy Lee menggunakan motor Suzuki Gesek dan ditantang oleh 10 domba Nino Valindra dengan menggunakan S-Max 300.